Hindu itu sebenarnya indah tampilannya dalam filosofinya. Karena dia selalu bicara hakikat. Jadi kalau kita terus merenung, mengingat Tuhan, berbakti kepadanya dengan tulus setiap saat, maka apa yang kita miliki akan dilindungi. Sarasamu saya mengingatkan kita manusia adalah diberikan kesempatan paling mulia untuk hidup. Karena bisa berperilaku dharma, melakukan subha karma, perbuatan yang luhur, mengubah perbuatan yang tidak luhur, asubha karma menjadi subha karma. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara, berjumpa lagi dengan saya Putu Desi Arestuti dalam Baskara Podcast Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Baskara Podcast persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat. Baik sahabat Baskara, dimanapun Anda berada, saya doakan sehat dan bahagia selalu serta dilancarkan dalam melaksanakan tugasnya ya. Oke, kali ini Baskara Podcast hadir ke tengah-tengah Anda sebagai ruang dialog yang penuh makna, di mana kita bersama-sama bisa menggali berbagai kearifan dalam kehidupan beragama. Nah, sekarang topik yang akan diangkat adalah tentang penguatan serada dan bakti dalam moderasi beragama. Hal ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, karena kita diajak untuk bersama-sama berintrospeksi, menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah, bagaimana, atau kenapa sih harus bangga menjadi seorang yang beragama Hindu? Untuk mengupas hal itu, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah PJS Ketua Sabha Balaka PHDI Pusat dan juga Ketua Umum LPDG Pusat, Bapak Inengah Dana. Om Swastiastu, Om Bapak. Swastiastu. Luar biasa, Pak. Sehat-sehat. Saya kangen banget sama Bapak loh. Ya, sudah lama Anda ketemu. Lama gak ketemu, puluhan tahun ya, Pak. Ya. Dulu dia masih single, sekarang sudah triple. Ya. Gimana Pak kabarnya? Berkembang. Iya, berkembang ke samping Pak. Baik, Bapak gimana kabarnya, sehat selalu ya? Sehat. Nah, Pak, ini sekarang kan zaman globalisasi, di mana konversi agama bisa aja terjadi karena mungkin pekerjaan, mungkin karena pergaulan, tekanan sosial, atau aspek apapun. Nah, sebenarnya nilai-nilai Hindu kan luar biasa banget ya. Untuk menjawab pertanyaan di luar sana dari banyak pihak yang terutama merupakan umat Hindu sendiri generasi sekarang. Kenapa sih harus bangga jadi Hindu? Nah, saya mohon Bapak bisa menjelaskan kepada kami semuanya bagaimana, kenapa kita harus tetap berada di jalan Dharma. Silakan Pak. Baik, terima kasih sahabat Baskara dimanapun berada. Saya memang selalu mengamati perkembangan umat Hindu dewasa ini di tengah arus globalisasi, era digital, terutama bagi Gen Z ya, Gen Z. Bagaimana mereka harus beragama sehingga dia akan bertahan menganut ajaran Dharma. Apakah karena melihat keindahan ritual, tingginya budaya, seni dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ada nilai-nilai penting yang kita harus dalami. Bahwa di Hindu itu dia tidak berpaku pada gemerlapnya ritual saja. Tetapi dia juga bicara tentang nilai-nilai filosofi. Bagaimana ajaran Hindu menganjurkan siapapun umat manusia ini harus beradaptasi dengan lingkungan. Dia mempelajari tentang ketuhanan misalnya. Tuhan itu bukan dicari di mana-mana kalau sudah dia mempelajarinya.
Tapi kalau belum kan dia masih berkutat di bidang budaya keagamaan. Hindu itu sebenarnya indah tampilannya dalam filosofinya. Karena dia selalu bicara hakikat. Bicara tentang Tuhan, kita bisa mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi keesaan yang dimaksud belum tentu sama persepsi kita. Tapi dia akan temukan di dalam Hindu bahwa yang Maha Esa itu Esa di mana-mana. Dia yang sempurna itu melahirkan yang sempurna juga, tetapi dia tetap sempurna. Purna madah, purna midam, purnat, purna mudacati, purnasya, purna madaya, purna mewa wasisyati. Jadi diambil yang sempurna dari yang sempurna, beliau itu tetap sempurna. Itu berarti Tuhan adalah semesta. Kita bagian dari semesta. Maka kita berada dalam Tuhan dan Tuhan juga berada dalam diri kita. Isa wasyam idam sarwam yat kinca jagatyam jagat. Jadi iswara Tuhan itu berada di setiap insan. Menggerakkan, menghidupi ciptaannya ini, ya kita-kita ini. Karena itu nilai-nilai ini sangat tinggi filosofinya. Lebih mudah generasi muda memahami, saya membawa Tuhan. Saya berada dalam Tuhan. Sehingga saya tidak boleh berperilaku yang tidak direstui oleh Tuhan. Perlu menyimpang. Ya, tidak boleh menyimpang. Kesadaran itulah yang perlu ditanamkan. Ini satu nilai. Sehingga nilai utama itu adalah Tattvamasi. Itu adalah engkau. Saya ya esa nima mahatmya idam sarwam. Saatma Tattvamasi. Itu adalah esensi hidup yang sangat halus. Dia adalah engkau. Engkau adalah kamu. Saya adalah Anda. Jadi tidak, dari sinilah lahir Wasudhaiwa Kutumbakam itu. Kita semua bersaudara. Kita saudara. Menghidup udara yang sama secara gratis disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu seringkali kita mengatakan Tuhan adalah semesta. Karena kita bisa hidup karena adanya semesta. Tattvamasi nilai pertama. Nilai kedua Wasudhaiwa Kutumbakam. Ayam bandur ayam neti ganana lagu cetasam. Udara carita namtu Wasudhaiwa Kutumbakam. Orang kalau pikirannya sempit mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi di era digital generasi Gen Z ini tidak bisa hidup sendirian. Dia harus punya jejaring. Dia harus bersama-sama hidup dengan yang lain. Karena itu pikirannya harus luas dan bijaksana. Karena bagi yang berpikiran luas, semua adalah saudaraku. Ya. Wasudhaiwa Kutumbakam ya. Wasudhaiwa Kutumbakam. Luar biasa. Berarti di poin pertama udah terjawab ya, kenapa kita harus bangga jadi Hindu. Nah, itu tadi Hindu itu indah, bicara hakikat, dan Anda bisa lihat sendiri tadi ya penjelasan dari Pak Nenggadana. Nah, sekarang Pak, kalau kita bicara bagaimana sih caranya agar kita tetap teguh di jalan Dharma itu, Pak? Ya, kalau kita ingin tetap teguh di jalan Dharma, tidak boleh hanya baca buku, tidak boleh hanya mendengar, tetapi harus menghayati dan melaksanakannya. Mengimplementasikannya. Ya, implementasikanlah dalam hidup kita. Jangan teori aja. Ya, kalau kita bicara Tuhan itu semesta, Tuhan mencintai kita dan Tuhan menjanjikan kepada kita yang mencintainya itu akan dilindungi. Ya kita cintai alam ini. Itu. Ananias cintayantumam ye janah paryupasati. Tesam nitya abiyuktanam yoga kesema waham yaham. Jadi kalau kita terus merenung, mengingat Tuhan,
berbakti kepadanya dengan tulus setiap saat, maka apa yang kita miliki akan dilindungi. Yang kita perlukan akan diberikan. Bukan yang kita mau, tapi yang kita perlukan. Karena itu generasi Gen Z, jangan banyak maunya. Kalau banyak maunya, belum tentu membawa kedamaian, kebahagiaan. Ibaratnya kita ngasih proposal ke sang pencipta gitu kan ya, gitu. yang di okein yang mana gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita ya Tapi Pak. yakinlah bahwa Yang Widi itu selalu berlaku dharma, sangat adil. Bagi beliau tidak ada yang paling dicintai, paling disayangi, paling dibenci, tidak ada. Ya, name duesio stina priya. Tidak ada yang paling kusenangi, duesah, aku benci, duesah, stina priya atau astina priya. Tidak ada juga yang paling ku senangi, sayangi. Itu Tuhan. Maka berjalanlah terus. Gen Z ini harus berkarma. Sarasamu saya mengingatkan kita manusia adalah diberikan kesempatan paling mulia untuk hidup. Karena bisa berperilaku dharma, melakukan subha karma, perbuatan yang luhur, mengubah perbuatan yang tidak luhur, asubha karma, menjadi subha karma. Begitulah kita berkarma, karena itu berbuat terus. Berbuat, tanpa kita sedikit-dikit berhayal untuk mencapai hasil. Hasilnya apa ini? Ya Tuhan, minta ini, minta itu. Padahal bekerja saja. Karma nai wadik karaste, mapalesu kadacana makarma palahe turburu mati sangos tua karmani. Jadi kewajiban kita hanya berbuat dan jangan pikirkan hasilnya. Tapi juga tidak berdiam diri saja. Hidup ini adalah untuk bekerja. Kita hidup karena karma wasana masa lalu. Karena itu dalam kehidupan ini kita harus berkarma. Oke. Jadi penting sekali untuk tidak cuma baca tapi menghayati dan kemudian melakukannya. Itu nanti, yang membuat tambah cinta ya Pak. Ya, nanti lama-lama kan seperti pepatah Jawa itu, kalau tidak kenal maka tak sayang. Ora kulino gitu. Tidak kulino ya. Jadi terus kita menghayati, mengamalkan, dia akan bertumbuh terus. Tumbuh itu bawana namanya. Bawana itu menumbuhkan bakti kita kepada Tuhan. Kita akan merasakan seberapa cinta yang kita pancarkan, dia akan lebih kuat untuk memancarkan cinta kasihnya itu kepada kita. Maka tidak ada perbedaan perasaan kita. Bisa dimotivasi menjadi orang yang selalu tekun dan sabar. Apapun cobaan itu, kita merasa bahwa itu kehendak Tuhan. Kita sudah berusaha, tapi belum berhasil. Itu pikiran orang bijaksana. Tapi orang yang tidak bijaksana, begitu berusaha, sudah sesuai proses, peraturan perundang-undangan, teori, keilmuan, tapi gagal, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Nah, ini Pak, menarik. Karena biasanya ada orang-orang atau sekelompok orang-orang yang justru saking cintanya, saking fanatiknya, ada fanatisme berlebihan, sehingga justru melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, Pak. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Ya, karena itu yang dicintai kan bajunya. Baju luarnya ya? Baju luarnya. Kalau saya sebagai agama Hindu lalu ekstrim, yang saya cintai agama saya. Bukan nilai yang ada pada agama itu. Kita hanya cinta bajunya, bungkusnya saja. Kayaknya kalau orang Hindu itu sedikit akan habis di dunia ini. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak mungkin. Iya, saya seringkali dalam dialog pemuka agama, lintas agama itu menyatakan, kalau Tuhan menghendaki, ya pasti
Ya. Manik astagina dalam bahasa kita. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Dan coba lihat keseimbangan agama-agama. Jumlahnya pun masih seimbang juga. Iya. Coba seimbang. Hanya di satu tempat dia sedikit, di tempat lain dia banyak. Pengamalnya itu kan tidak pakai baju. Kalau sudah mendalami agama secara penuh ya full, itu nggak pakai baju lagi. Karena ini yang menarik juga, kenapa orang kembali ke jalan Dharma. Karena di Hindu itu sangat menonjolkan tahapan pengamalan agama itu mulai dari bentuk fisik menjadi lebih halus lagi sampai ke spirit. Itu berjalan terus melalui fisik ke spirit. Makanya dalam Hindu itu kalau kita lihat kitab-kitab sucinya, ada yang bicara ritual, kitab Brahmana namanya. Ya di Bali juga banyak lontar-lontar ya. Lontar-lontar. Apakah itu Kusuma Dewa, apakah itu Widi Papincatan dan sebagainya itu. Yadnya Prakriti. Banyak sekali lontarnya. Karena ada beberapa kitab Brahmana ya. Tapi ada yang langsung harus didalami. Ritual ini apa sih nilai filosofinya? Dicarilah di Upanishad. Itu mulai dari bicara penciptaan, bicara tentang Om atau Tuhan. Hakikat Tuhan ada pertama. Dan terjawab di sana, teori kuantum pun terjawab di sana. Semakin modern ilmu pengetahuan. Dan ketika dia membaca kitab-kitab suci Hindu, dia akan menemukan, oh penemuan sekarang ini dasarnya di sini. Di Weda ada. Berarti mereka yang sudah mulai mengimplementasikan ajaran Dharma itu, dia menemukan sesuatu dalam perenungannya dan terrealisasi dalam kehidupannya, maka dia makin mencintai. Iya. Pantesan ada istilah lahir sebagai Hindu, mati pun sebagai Hindu. Jadi dia sudah benar-benar mencintai dalam darah daging ya Pak. Kuncinya adalah orang yang menjadi Hindu selalu dalam perenungannya memformat dalam pikirannya, dalam otak kecilnya itu, saya Hindu. Dharma itu adalah sanatana abadi. Dharma itu lembut. Satyam, Siwam, Sundaram. Dia adalah kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam sanatana dharma lah saya menemukan keindahan hidup. Jadi itu terus. Mengapa harus terus dikumandangkan di dalam pikiran dan hati kita? Karena Chanakya Niti Sastra menyatakan, bukan Chanakya ya, dalam psikologi yoga disebutkan sadresi bawanayasya sidir bawanti tadresi. Apa yang terus kamu renungkan, demikianlah yang terjadi. Jadi manusia adalah pencipta, walaupun co-create, ciptaannya ambigu, tapi dia pencipta juga. Kalau terus, bahkan sekarang kalau kita belajar di ilmu-ilmu sosial ekonomi ya, kita disuruh bermeditasi, membayangkan kita mau jadi apa. Memvisualisasikan ya, itu ya. Sehingga kita punya visi tertentu. Terus dilakukan, akhirnya kita praktekkan. Jadilah dia orang sukses. Kalau tidak direnungkan terus, bisa bias ini. Sekarang berpikir A, besok berpikir B. Wah, itu tak tetap pendirian. Kebanyakan maunya nggak jalan-jalan. Ya, walaupun tapi saya percaya itu Pak. Maksudnya dengan afirmasi ya, kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan dan tidak usah dipertanyakan bahwa someday kalau memang itu Tuhan akan penuhi gitu ya. Iya. Tetap aja kita berjalan terus ya dengan Dharma tadi.
Karena Tuhan kan selalu kontak dengan kita. Karena kita membawa Tuhan. Tadi kita dalam Tuhan, Tuhan Kontaknya dalam pakai kita. apa? Pakai WA. Bercanda Pak. Iya. Kontaknya itu tidak perlu pakai kabel telepon. Iya. Seluler. Karena langsung karena Tuhan menciptakan ether ya. Di Pancamabhuta ada ether. Itu akan membawa gelombang getar. Gelombang getar. Dalam diri kita, tadi saya katakan Isa Wasya Midam Sarwam. Dia ada di setiap ciptaan. Sebagai apa? Puruso Antaratma. Itu di dalam Swetaswatara Upanishad. Dia Puruso Angusto Matrah Puruso Antaratma. Walaupun dia kecil di dalam, dia menghidupi kita semua. Eko Dewa Sarwa Butisu. Satu sinar suci Tuhan itu. Terus menyala dia dalam batin kita. Hanya karena kita egois, terlalu berpikir bahwa diri itu hanya badan, maka gelaplah. Tidak bisa kita melihat sinarnya, tidak memperoleh pencerahan secara otomatis. Padahal hampir semua agama menganjurkan kita harus sabar, bersyukur. Itu kan bahasa lain. Bahwa sesungguhnya di Hindu bukan sabar dan bersyukur saja, tapi hayatilah bahwa Tuhan itu ada pada dirimu. Dan orang-orang masa lalu, para leluhur masa lalu, kalau di India itu disebut Har Mandir. Badan ini adalah Mandira, Pura. Narayan. Dia adalah rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan kan harus mulia, harus suci. Jangan dibawa tingkah laku kita, sikap dan perilaku kita ke hal yang aneh-aneh. Fokuslah bahwa kita sebenarnya makhluk ciptaannya sudah ditentukan apa yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Kalau kita lalai, dia menjadi berat. Kalau kita tidak lalai, kita menjadi ringan, berjalan sebagaimana karma wasana kita yang lalu. Yang harus kita perbaiki dalam kehidupan ini. Jadi makanya penting banget penguatan serada dan bakti. Ya di era di era sekarang dalam moderasi beragama. Iya. Tapi kalau saya boleh tahu Pak, moderasi beragama itu sebenarnya ada dasarnya nggak secara sloka ya dalam hidup? Ya, satu dasar utamanya Tatwamasi tadi. Kan kita tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain. Betul. Dari sana ada Manawasewa, Madawasewa. Kita melayani dengan kemanusiaan sama dengan melayani Tuhan. Iya. Itu satu. Ini belum lagi bicara tentang praktek keagamaan. Yang kedua Wasudewa Kutumbakam tadi. Kita semua bersaudara karena menghirup udara yang segar secara gratis itu datang dari Tuhan sendiri. Nah yang ketiga kalau kita bicara agama itu di Bhagavad Gita ada 3 ayat utama. Satu di Adhyaya 4 sloka 11, lalu di Adhyaya 7 sloka 21 dan 22. Jadi seorang pemuja itu pemuja Tuhan. Sesungguhnya berbeda-beda caranya. Dan dikatakan bahwa semua menuju ke arahku. Ya. Atau dikatakan orang menempuh dengan berbagai jalan. Ye yatamam prapadyante tam stataiwa bajamaya. Warma matman wartante manusia sarwa parta sarwasa. Begitu. Lalu di Adhyaya 7. Yo yam tanum bakta sradayar citum itcati. Jalan manapun yang ditempuh manusia, semua menuju jalanku. Ya. Tasya calam seradam tam ewa widyadamyaham. Berbeda yang dia praktekkan, tapi semua
Tapi benar Pak, kalau kita memang benar-benar menghayati ajaran-ajaran itu sambil kita melakukan, sebenarnya dalam diri ini akan tercipta, maksudnya akan tumbuh ya, rasa apa kesyukuran yang amat sangat Ya, gitu. Dimulai dari nafas kita masih iya, ada, kita sudah bersyukur akan itu. Fisik kita diberikan kelengkapan, kita bersyukur akan itu. Banyak hal lagi. Jadi sebenarnya pemirsa sahabat Baskara, kita nggak usah lagi meragukan. Kita bangga sekali sebagai orang hidup, Pak iya, ya. Ada di jalan Dharma dan itu sesuatu yang wow, anugerah. ya. Dan Hindu mengajarkan kita yoga ya. Utamanya melatih fisik dan pernafasan. Itu bukan sekedar latihan fisik, tapi latihan rohani. Kita menarik nafas dengan lembut, mensyukuri anugerah Tuhan. Lalu kita tahan, bayangkan ruang kosong semesta ini. Ruang kosong yang bisa dipenuhi oleh apa saja. Kita hembuskan kemudian mohon anugerahnya. Hembuskan berarti kita menerima apa yang akan diberikan oleh Tuhan. Sekaligus mengeluarkan apa kemelekatan kita, hal-hal buruk dalam diri kita. Nah, ini harus ditanamkan benar-benar, diimplementasikan, dihayati oleh semua umat Hindu, karena Tuhan sendiri sudah bersabda. Dalam hal ini kita baca misalnya di dalam Bhagavad Gita yang sloka 22 itu, Sataya sradaya yuktas tasya radanam ihate labateca tatah kaman maya yuwa wihitan hitan. Kalau Anda meyakini satu kepercayaan, Anda harus berbakti kepada kepercayaan itu juga. Karena dari sana akan datang anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tugas manusia hanyalah as, Ya, believe, meyakini, ya. dan kemudian siap untuk terima Ya. gitu ya. Tapi jalan terus gitu Pak ya, jangan tidur. Bukan hanya life tapi love. Loh. Ya. Ya. Dengan begitu, itu moderasi beragama tadi yang saya sebutkan. Ya betul. Banyak cara orang beragama, kalau dia penuhi keyakinan itu, Tuhan akan mengabulkannya. Karena Tuhan tidak membenci dan tidak menyayangi secara berlebihan. Manusia diberikan jalan untuk berbuat dan menyiapkan akibatnya. Itu. Karena itu apa pesan dari Weda untuk kita bangsa Indonesia yang multikultural ini? Bukan hanya beda agama, tapi beda budaya keagamaan. Orang Hindu bayangkan berapa ratus macam budaya keagamaan Hindu. Kenapa bisa rukun? Dan tidak boleh dibiarkan terpecah belah. Karena Hindu sangat mengakomodir mau budaya keagamaan apa. Karena sumber hukum Hindu itu kan bukan hanya Weda Sruti, tapi juga Semerti, sila, tingkah laku mulia, sadacara, tradisi suci para leluhur kita, dan Atmanastusti. Nah, Atmanastusti ini penting untuk perubahan ke depan bagi generasi ini. Dia harus menjadi agen perubahan, tapi tidak boleh bertentangan dengan tatu hakikat yang sesungguhnya. Nah, kalau bicara mengenai anak-anak generasi sekarang ya, Gen Z tadi Bapak bilang ya, sebenarnya nggak cuma Gen Z aja sih, banyak yang jadi pertanyaan gitu ya. Kita sering kali menghadapi adanya pandangan-pandangan yang salah tentang Hindu gitu, dan itu sering sekali juga menjadi bulian ya buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, Pak. Nah itu mungkin gimana ya caranya biar mereka itu semakin masih kecil kan, kalau untuk disuruh baca sloka kita Bapak susah ya. Maksudnya mereka harus bangga, mereka harus percaya, mereka harus menjadi Hindu itu, menganggap itu tuh sebuah anugerah ya buat mereka. Nah itu gimana Pak? Ya, begini.
sebenarnya semua orang menginginkan ya bahwa keluarga mereka itu seperti orang tuanya. Kan gitu. Orang Hindu juga begitu. Orang beragama lain juga sama. Karena dia sama-sama memuliakan agamanya. Tapi mungkin perlu diketahui oleh generasi Gen Z ini, di Hindu itu walaupun sama, misinya, visi misinya sama, tapi cara atau metodenya itu jauh lebih luas. Anak-anak dari awal diajar atau diberi pendidikan melalui budaya. Siapa yang bisa menafikan bahwa Tuhan menciptakan manusia diberi akal budi, kecerdasan. Dari bayi mengenal alam luar, dia sudah diberi kecerdasan untuk berkembang. Tidak bisa langsung didoktrin supaya begini. Itu metode di Hindu. Dibiarkan dia menikmati alam. Karena itu dalam ritual-ritual Hindu selalu ditonjolkan keindahannya itu. Supaya mereka tertarik. Ini penting. Karena kalau orang Hindu dari kecil didoktrin A, B, C, D, E, dia menjadi robot nanti. Disuapin terus ya gitu kan. Jadi robot. Tapi peran keluarga jadi penting banget ya Pak, karena mereka yang membina, memonitor keyakinan terhadap si anak ini gitu ya. Karena di Weda itu keluarga itu adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Apalagi seorang ibu sejak dalam kandungannya sudah memberi pendidikan kepada anaknya. Karena itu ayahnya juga disarankan kalau zaman dulu ini, kalau istrinya lagi hamil, yang laki berpuasa termasuk tidak mau potong rambut. Biar tidak cakep lagi. Kalau potong rambutnya, siapa yang potong rambut? Kelihatan ganteng. Nggak ada ya? Kok langsung luntur? Itu depan saya langsung turun. supaya dilihat ganteng oleh orang, nanti dia cemburu kan. Jangan cemburu begitu. gitu. Ya. Jadi nggak boleh rambutnya digaya-gayain pas istrinya lagi hamil. Nah, itu belum lagi puasa, suaminya harus menahan wacananya, sikapnya, itu banyak sekali berata-beratanya itu. Supaya nanti si anak sudah memperoleh pendidikan. Tidak menyimpang perilakunya. Penuh kasih sayang. Mengelus istrinya ketika hamil. Dengerin ya semua ya yang belum punya pengalaman atau sudah akan mendekati pengalaman. Ya, jadi harus disayangi. Karena nanti anak yang lahir itu tidak stres. Nah itu silahkan pada ahli-ahli psikologi perkembangan didalami itu benar enggak. Kalau ketika hamil istrinya dielus-elus, disayangi, jangan membuat dia tersinggung. Anak itu akan tumbuh berkembang. Merasakan juga si bayi Pak ya. Karena dia berhubungan. Tali pusarnya bayi itu kan berhubungan terus. Jadi dia merupakan kesatuan. Nah, ibu itu 2 badan 1 jiwa dengan anaknya itu. Apa yang diterima oleh indera ibunya itu diterima juga di dalam. Berarti itu juga bisa jadi satu momentum si bapak memberikan inputan yang tentang dharma tadi ya. Iya. Tentang yang bagus-bagus ya. Iya, harus diberi penjelasan seperti itu. Karena itu mengapa wanita harus dihormati dalam rumah tangga? Karena dia pendidik pertama dan utama. Bahkan kalau tidak dihormati, para dewa pun tidak senang. Yatra naryastu pujyate ramante tatra dewata. Yatra itastu na pujyante sarwatatra apalah kriya. Di mana istri atau wanita dalam keluarga dihormati, dewata akan merasa senang. Jika dia tidak dihormati, segala perbuatan tidak berpahala. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Sebenarnya kalau
dikerucutkan itu gampang banget. Kalau mau tetap ada di jalan dharma, ya baca, hayati, lakukan, gitu Lakukan. kan. Kenapa harus jalan dharma? Karena Hindu itu indah sekali, bicara Indah. tentang hakikat, nilainya luar biasa ya Pak. Ya, dan dalam prakteknya setelah kita melakukannya, kita akan memperoleh pengalaman yang indah, Hmm. yang memuaskan batin. Makanya kalau orang sampai kaitannya dengan banyak generasi sekarang yang terbuai dengan asupan-asupan terlarang seperti narkotika dan sebagainya. Itu lebih nikmat orang beragama sesungguhnya. Orang yang tekun beragama melakukan yoga. Yoga itu bukan sekedar jungkir balik senam. Iya. Tapi hubungan dia, sang diri di dalam ini dengan Pencipta. sang diri di semesta ini. Itulah yoga. Jadi kalau dia setiap saat melakukan itu, dia akan menemukan cinta sejati. Oke. Dia mau melayani semua. Dan dia merasa satu dengan semua kerabatnya generasi Gen Z dan juga kepada orang lain apapun agamanya. Mari kita jaga Indonesia yang multikultural ini. Tetap luar biasa. Ya, secara bersama-sama agar menumbuhkan kekuatan untuk membangun kemajuan di masa depan. Itu Weda sudah mengamanatkan bahwa Tuhan menciptakan semua ini dengan beraneka ragam dan Dia mengalirkan beratus-ratus sungai kemakmuran dengan penuh kasih sayang. Dia Luar biasa. bagikan sapi, induk sapi yang menyusui anak-anaknya penuh cinta kasih. Jadi Indonesia ini cinta kasih pada kita. Alam ini akan selalu menyusui kita. Mari kita cintai supaya sang ibu air susunya tidak beracun. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Dana, sahabat Baskara. Saya anggap tadi itu closing speech ya Pak. Karena pokoknya Hindu itu menjadi seorang Hindu adalah sebuah anugerah sebenarnya. Ya, anugerah. Ya, dengan berpegang teguh selalu pada ajaran Dharma, kita itu senantiasa bisa menghadapi keanekaragaman dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak. Saya Putu Desi Aryasuti pamit undur diri dan terimalah para masanti dari kami. Om Om Santi Santi, Santi Santi Santi, Om.